Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi Informatika NIM 220401010141. Mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di kesempatan kali ini saya memilih topik ataupun judul penelitian yaitu penerapan metode data mining untuk meningkatkan akurasi sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Yang pertama ada aspek-aspek penelitian, itu ada 3. Yang pertama ada metode, yang kedua sistem, yang ketiga capaian. Untuk metodenya, data mining digunakan untuk menemukan pola dan hubungan dalam data transaksi pelanggan. Lalu untuk sistem merekomendasi produk yang ada pada platform e-commerce. Dan yang capaiannya, yang ketiga, itu meningkatkan tingkat relevansi rekomendasi produk, meningkatkan tingkat konversi penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua ada proses identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah di sini ada 6. Yang pertama ada why and who, kedua ada pendekatan teori atau metode yang digunakan. Yang ketiga, identifikasi luaran sistem dalam bentuk data terukur. Yang keempat, parameter kinerja sistem dalam bentuk luaran. Yang kelima, kelemahan cara kerja sistem. Dan yang keenam, dugaan kelemahan cara kerja sistem. Kita masuk proses yang pertama, itu ada why and who. Why di sini, mengapa sistem rekomendasi produk yang ada sering memberikan rekomendasi yang tidak relevan. Ada beberapa alasan mengapa sistem rekomendasi produk seringkali tidak memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Di antaranya adalah data yang tidak lengkap dan juga algoritma yang tidak tepat. Contoh, jika data tentang preferensi pengguna, riwayat pembelian, atau interaksi pengguna dan dengan produk sangat terbatas, sistem akan kesulitan dalam membangun model yang akurat. Yang kedua, jika dalam pemilihan algoritma yang tidak tepat, dapat menghasilkan rekomendasi yang kurang akurat. Lalu, who. Who-nya di sini bagaimana cara meningkatkan akurasi rekomendasi. Untuk meningkatkan akurasi rekomendasi produk, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas data dengan cara melakukan survei. Lalu, mengumpulkan data interaksi pengguna secara lebih detail dan memanfaatkan data eksternal dapat meningkatkan kualitas data. Yang kedua, itu pemilihan dan penyetelan algoritma yang tepat. Bisa dengan membandingkan kinerja berbagai algoritma. Misalnya, collaborative filtering, lalu ada content-based filtering, ataupun hybrid. Untuk menemukan algoritma yang cocok. Lalu proses yang kedua adalah pendekatan teori atau metode yang digunakan. Dalam mempelajari literatur tentang algoritma dan rekomendasi, dan juga evaluasi kinerja model. Di sini algoritma rekomendasi itu yang kedua pendekatan teori atau metode yang digunakan. Di sini mempelajari literatur tentang algoritma rekomendasi dan juga evaluasi kinerja model. Untuk algoritma rekomendasi dapat ditingkatkan dengan metode kolaboratif filtering, yaitu metode yang merekomendasikan item berdasarkan kesamaan preferensi antara pengguna. Dalam metode ini memiliki 2 cara. Yang pertama ada user-based collaborative filtering. Itu membandingkan pengguna dengan pengguna lain yang memiliki preferensi serupa. Yang kedua, item-based collaborative filtering. Di sini membandingkan item dengan item lain yang sering dibeli bersama. Lanjut, evaluasi kinerja model. Itu dapat kita gunakan dengan cara metrik evaluasi
yang mana proporsi rekomendasi item yang relevan, serta mengukur rata-rata prevision pada setiap posisi dalam daftar rekomendasi. Lalu, bisa juga menggunakan cold start problem yang mana memberikan tantangan dalam merekomendasikan item kepada pengguna baru atau item baru. Lanjut, proses yang ketiga adalah identifikasi luaran sistem dalam bentuk data terukur. Di sini ada beberapa luaran sistem yang dapat diukur dalam bentuk data. Yang pertama ada metrik evaluasi sistem rekomendasi. Ini bisa dilakukan dengan persentase rekomendasi yang relevan dari total rekomendasi yang diberikan dan total item relevan yang ada. Yang kedua, metrik terkait perilaku pengguna. Di sini bisa dilakukan dengan persentase pengguna yang mengklik rekomendasi dan persentase pengguna yang melakukan pembelian setelah melihat rekomendasinya. Yang ketiga, itu ada matriks terkait sistem. Nah, kita bisa melihat dari waktu respon sistem, di mana waktu yang dibutuhkan sistem untuk memberikan rekomendasi. Lalu, skalabilitas sistem dengan kemampuan untuk menangani peningkatan jumlah data, pengguna, dan produk. Lanjut, proses yang keempat adalah parameter kinerja sistem dalam bentuk luaran. Parameter kinerja itu dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Lalu, tingkat click-through rate, nilai rata-rata perbedaan antara rekomendasi, dan juga preferensi pengguna. Parameter yang digunakan itu yang pertama ada waktu respon sistem. Ya, di sini seberapa cepat sistem dapat memberikan rekomendasi kepada pengguna. Yang kedua, kepuasan pengguna, di mana seberapa puas pengguna dengan rekomendasi yang diberikan. Ini bisa diukur melalui survei atau analisis umpan balik pengguna. Yang ketiga, itu menganalisis hasil penelitian, mulai dari memperhatikan tabel, grafik, dan statistik yang disajikan dalam penelitian. Yang keempat, memahami metrik yang digunakan. Kita harus memahami bagaimana penelitian menghitung tingkat akurasi, CTR, dan juga metrik lainnya. Proses selanjutnya adalah kelemahan cara kerja sistem. Berdasarkan hasil pengamatan, di sini menunjukkan kelemahan dari cara kerja sistemnya. Yang pertama, itu ketergantungan pada kualitas data, sehingga data tidak lengkap atau terdapat banyak kesalahan yang berdampak pada hasil analisis data mining tidak menjadi akurat. Lalu yang kedua, keterbatasan algoritma. Biasanya karena overfitting, di mana model data mining bisa terlalu cocok dengan data pelatihan, sehingga kurang mampu generalisasi data baru. Yang ketiga, itu ada cold start problem, ya, di mana biasanya untuk pengguna baru yang belum memiliki riwayat pembelian, itu sulit untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Proses yang selanjutnya itu ada dugaan kelemahan cara kerja sistem. Nah, berikut adalah beberapa dugaan kelemahan yang lebih spesifik, yang mungkin juga sering ditemui. Itu yang pertama ada keterbatasan model data mining yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada kualitas data yang tidak konsisten. Yang ketiga, perubahan preferensi pengguna yang dinamis. Yang keempat, evaluasi kinerja yang tidak komprehensif. Ya, contohnya, misal nih, sebuah sistem rekomendasi buku hanya merekomendasikan buku-buku dengan genre yang sama dengan buku yang pernah dibeli pengguna sebelumnya. Dalam kasus ini, sistem mungkin melewatkan buku-buku menarik dengan genre berbeda yang sebenarnya sesuai dengan minat pengguna. Hal ini terjadi karena sistem terlalu bergantung pada data historis dan kurang mampu mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Oke, lanjut.
kita ke indikator munculnya masalah pada existing system, ya. Ketika sebuah sistem rekomendasi tidak berfungsi dengan optimal, ini biasanya akan muncul beberapa indikator. Yang pertama itu ada akurasi rekomendasi rendah, ya. Yang kedua ada pengalaman buruk, pengalaman pengguna yang buruk. Yang ketiga itu ada performa sistem yang lambat, ya. Untuk akurasi rekomendasi yang rendah, itu rekomendasinya yang tidak relevan, sehingga pengguna sering mendapatkan rekomendasi produk yang tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Lalu untuk pengalaman pengguna yang buruk ini, biasanya rekomendasi yang monoton, sehingga pengguna terus-menerus mendapatkan rekomendasi yang serupa. Alhasil, pengguna akan merasa bosan. Lalu performa sistem yang lambat, ya. Di sini biasanya karena waktu respon yang lama ataupun membutuhkan waktu yang lama, ya, untuk menghasilkan rekomendasi. Dan yang terakhir ini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah kali ini mengarah pada kelemahan dari cara kerja sistem itu sendiri. Mungkin yang pertama adalah meningkatkan akurasi. Meningkatkan akurasi di sini itu bagaimana sih penerapan metode data mining dapat meningkatkan akurasi sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Lalu meningkatkan relevansi, ya. Apa algoritma data mining yang paling efektif untuk meningkatkan relevansi rekomendasi produk pada e-commerce. Lalu mungkin yang terakhir itu adalah pengaruh kinerja sistemnya, ya. Bisa dari faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja sistem, lalu merekomendasi produk berbasis data miningnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Aprianto, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.